Saya dari kelas 2A PIAUD, NIM saya 20210964836. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir Tarbawi, bab pengertian pendidikan anak. Nah, sebelum kita menuju bab pengertian pendidikan anak, sebelumnya kita harus mengerti dulu dan paham dulu apa sih itu tafsir Tarbawi. Jadi, tafsir Tarbawi ialah cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan, dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ini ada di dalam Al-Quran. Terus, apa sih tujuan kita belajar tafsir Tarbawi? Tujuannya ini dengan kita mempelajari tafsir Tarbawi, kita lebih mengerti apa sih petunjuk-petunjuk yang Allah berikan melalui Al-Quran. Apa sih hukum-hukum yang harus kita tegakkan, hukum-hukum yang harus kita laksanakan sesuai dengan Al-Quran. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Dengan seperti ini kita bisa mengambil hikmah dalam setiap ayat yang kita pelajari, dalam setiap ayat yang kita baca. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendidikan anak. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk membimbing anak didik ke arah kedewasaan secara jasmani maupun rohani yang sempurna. Nah, ciri manusia yang sempurna menurut Islam itu yang bagaimana? Yaitu manusia yang jasmaninya sehat, kuat, punya keterampilan yang baik, cerdas akalnya, pandai, serta hatinya memiliki iman kepada Allah. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian anak yang didasarkan atas nilai-nilai yang menjadi falsafah para pendidik yang telah diyakini kebenarannya. Pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran yang dilakukan begitu saja, yang diberikan kepada si terdidik, akan tetapi merupakan suatu proses di dalam pengembangan individu. Pengembangan individu itu membentuk dirinya ke arah pola hidup yang lebih baik sesuai dengan kesanggupan masing-masing, kesanggupan anak didik kita masing-masing. Jadi memang Masya Allah sekali ya Islam dalam mengatur kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi Allah sudah atur dalam Al-Quran, termasuk pendidikan terhadap anak yang telah Allah atur dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Isra ayat 23 sampai 25, surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19, serta surah An-Nisa ayat 9. Di situ diterangkan bahwa bagaimana ketika kita mendidik anak didik kita atau anak kita sendiri untuk berkata yang sopan, berkata yang ramah, tidak kasar, itu sudah Allah atur. Kemudian juga dijelaskan di surah Al-Luqman bahwa kita sebagai anak harus mencintai orang tua kita, atau bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru harus mendidik anak kita agar bagaimana dia tetap mencintai kedua orang tuanya, semisal apa yang dilakukan oleh orang tuanya salah dalam tanda kutip, ini syirik. Selama kita tidak tahu ya, kita harus tetap menyayangi kedua orang tua kita. Nah, yang terakhir di surah An-Nisa juga dijelaskan bahwa bagaimana kita sebagai orang tua harus menyiapkan pendidikan terbaik, menyiapkan warisan terbaik untuk anak-anak kita nantinya, agar semisal nantinya kita telah tiada atau sepeninggal kita, anak kita tidak luntang-lantung. Jadi sebaik-baik warisan itu adalah pendidikan yang baik. Jika kita hanya meninggalkan warisan berupa harta, harta akan berkurang jika kita terus menggunakannya, sementara pendidikan tidak akan berkurang meskipun kita sering menggunakannya. Jadi sebaik-baik harta warisan ya ini adalah pendidikan terbaik untuk anak didik kita. Jika kita mengajarkan pendidikan terbaik untuk anak-anak, kita wariskan pendidikan, kita wariskan tauhid yang baik untuk anak kita, insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai guru di akhirat kelak. Juga akan menjadi investasi akhirat bagi kita nantinya. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, semoga kita
mendapatkan ridho Allah melalui jalan ini ya. Semoga kita menjadi orang tua yang baik, menjadi guru yang baik untuk anak-anak didik kita nantinya. Amin. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih detailnya mengenai ayat-ayat tadi oleh rekan-rekan saya. Monggo Bunda Qomariyatul Ulfa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qomariyatul Ulfa dengan nomor NIM 202109488364. Prodi PIAUD kelas 2A. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Bunda Ika Ana, yaitu tentang pendidikan anak. Pendidikan anak dalam pandangan Islam dan Al-Quran sudah disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 25, yang mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Ayat tersebut menerangkan tentang pendidikan anak, yang mana pada hakikatnya semua anak itu terlahir suci, yang telah dijelaskan dalam hadis kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Setiap bayi itu diibaratkan seperti kapas, tergantung yang mau mengelola. Apakah mau dijadikan pampers atau softtek yang hanya bisa menampung barang-barang yang kotor, atau mau dijadikan kertas yang begitu banyak manfaatnya. Surah Al-Isra ini menjelaskan tentang pendidikan anak, baik anak itu masih kecil, sudah dewasa, bahkan sudah tua. Dua aspek yang ditetapkan oleh Allah mengenai pendidikan anak. Yang pertama yaitu tidak menyembah selain Dia atau menyekutukannya. Terus yang kedua yaitu berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Yang pertama, tidak menyembah selain Allah merupakan pendidikan agama yang berisikan pendidikan keimanan, yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah atau Tuhan itu cuma satu, tidak ada yang lain. Terus yang kedua adalah pendidikan ibadah, meliputi pendidikan ibadah. Yang mana yang pertama ibadah mahdah. Ibadah mahdah yaitu ibadah murni seperti sholat, zakat, haji, puasa. Dan meliputi yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdah. Yaitu ibadah ghairu mahdah ini adalah ibadah yang tidak formal. Contohnya yaitu mengabdi dalam bentuk apapun yang dikerjakan karena Allah. Aspek yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Definisi ihsan adalah memberi lebih dari kewajibannya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Bahkan sudah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra yang berbunyi fala taqul lahumā uffin. Janganlah kamu berkata ah. Kita berkata ah saja tidak dibolehkan di dalam Al-Quran, apalagi membentak, apalagi berbicara kasar, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai pendidikan terhadap anak yaitu yang pertama pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua. Itu adalah hal yang paling utama yang harus diajarkan kepada
anak-anak kita. Yang kedua adalah berperilaku yang perlu diajarkan kepada anak terhadap orang tua, yaitu tidak berkata kasar, mengherdik, bertutur kata yang lembut, sopan, memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka yang sudah tua. Terus mendoakan mereka baik semasa hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal. Implementasi nilai dalam pendidikan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan, dan yang kedua adalah pendidikan bakti kepada kedua orang tua. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holila, kelas 2A, NIM 202109648351. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Bunda Qomariyatul Ulfa yang menerangkan tentang pendidikan anak. Sedangkan di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai pendidikan anak. Nilai-nilai pendidikan yang diterapkan kepada anak yaitu pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua, yang merupakan dua aspek pendidikan yang paling urgen yang diberikan kepada anak dalam pandangan Islam. Yang kedua, di antara perilaku yang diajarkan pada anak terhadap orang tuanya ialah tidak berkata kasar, tidak menghardik. Tiga, bertutur kata yang lembut, sopan dan bermakna. Yang keempat, memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya ketika mereka sudah tua. Sedangkan yang kelima, mendoakan mereka baik semasa hidup maupun ketika mereka meninggal dunia. Implementasi nilai dalam pendidikan. Satu, pendidikan keimanan diberikan antara lain dengan memberikan ceramah dan diskusi mengenai kemurahan Allah dalam menciptakan manusia melalui orang tua. Yang kedua, pendidikan bakti kepada orang tua. Kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara nasihat dan memberikan contoh keteladanan, dan hukuman bila anak tidak melaksanakannya. Pendidikan anak ini terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masyir. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmu wa la tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min ajmil umur.
ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في ميسك واعدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Shadaqallahul Adzim. Yang artinya ayat 12, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Sedangkan ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Sedangkan ayat 14, dan kami beritahukan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam umur 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dengan kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Ayat 15, dan jika keduanya memaksakan atau mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka engkau menaati mereka keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, hanya kepadaku tempat kembalimu. Ayat 16, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu keperbuatan seberat biji sawi dan ada di dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus. Ayat 17, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang penting. Ayat 18, dan janganlah kamu melengkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan yang terakhir, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Hanya itu presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Andriani, NIM 202109648353. Saya akan meneruskan penjelasan pada bab pendidikan anak. Pada pokok pembahasan implementasi nilai dalam pendidikan, yaitu pendidikan karakter dengan menumbuhkan dan menanamkan keyakinan, kepribadian, dan membiasakan tentang nilai-nilai baik dan buruk pada diri anak. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsallatina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida.
Shadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini menerangkan jika seseorang akan mau meninggal, hendaklah berwasiat dan mewariskan hartanya sesuai anjuran agama. Tak kalah pentingnya mewariskan ilmu pendidikan yang nantinya akan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk memperkuat modal kekayaan atau ilmu pendidikan bagi anak didik kita yang berkelangsungan. Nilai-nilai pendidikan bagi anak adalah selain harta, ilmu pendidikan jauh lebih penting untuk kita wariskan kepada anak beserta anak didik kita untuk keberlangsungan hidupnya. Menanamkan nilai-nilai kebaikan dan menghindarkan keburukan dalam diri anak sejak dini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unimun Az-Zairah, NIM saya 202109648356. Di sini saya akan membacakan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 9. Sebagaimana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulun qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Tafsir ayat wal yakhsha berarti hendaklah takut, dari khasyiyakhsha, huruf yang dibuang karena adanya lam amr, artinya takut tidak memperoleh keuntungan. Karena itu didekati supaya beroleh keuntungan itu, misalnya khasyiatillah, takut kepada Allah, yaitu takut tidak memperoleh nikmatnya. Karena itu dia didekati. Hal itu berbeda dengan khauf, khauf, takut. Untuk kita jauhi dalam ayat itu, khasyah ditujukan kepada kemungkinan anak cucu, dzurriyah atau keturunan lemah sepeninggal orang tua. Kemungkinan itu harus didekati agar jangan sampai terjadi dengan memberi mereka warisan yang cukup baik berupa harta maupun pendidikan. Sementara itu, khaufun ditunjukkan pada lemahnya anak cucu yang harus dihindari. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus seorang sahabat yang mau meninggal dan hendak mewariskan seluruh hartanya untuk orang lain, sehingga anak-anak tidak dapat bagian dalam keadaan seperti itu. Orang yang mendengar wasiat harus meluruskannya agar wasiatnya untuk orang lain itu tidak lebih dari sepertiga harta bila ahli warisnya kaya, dan maksimal seperempat harta bila ahli waris miskin. Kasusnya ialah mengenai harta warisan itu, akan tetapi teks ayat ungkapannya untuk berdasarkan hal itu, maka lemah yang dimaksud bisa
juga termasuk lemah karena kurangnya pendidikan yang diberikan. Kasusnya ialah mengenai harta warisan itu, akan tetapi teks ayat ungkapannya umum. Berdasarkan hal itu, maka lemah yang dimaksud bisa juga termasuk lemah karena kurangnya pendidikan yang diberikan. Jadi maksud ayat itu ialah orang tua. Sebelum meninggal khawatir jangan-jangan ia meninggalkan anak-anaknya sepeninggalnya dalam keadaan lemah karena kurangnya harta yang ditinggalkan atau kurangnya pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, perlu meninggalkan harta atau pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Kondisi anak-anak yang lemah sepeninggal orang tua itu harus dikhawatirkan oleh orang tua sendiri, yaitu jangan sampai terjadi. Karena itu hendaklah orang tua itu berusaha meninggalkan warisan yang cukup untuk anak-anak dan atau memperkuat pendidikan mereka. Cukupnya pendidikan yang diterima anak sebenarnya lebih berharga daripada meninggalkan harta benda, karena pendidikan itu tidak akan berkurang bila digunakan. Sebaliknya dengan harta, meninggalkan anak-anak yang kuat diharapkan melahirkan pula cucu-cucu yang kuat dan seterusnya. Takwa sering pula diterjemahkan sebagai takut. Takwa atau takut kepada Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Perintah Allah dalam ayat ini ialah untuk memperkuat modal kekayaan dan atau pendidikan bagi anak-anak yang perlu dilaksanakan. Sebaliknya tentu dilarang. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maksudnya membuat wasiat yang benar dan menyiapkan anak-anak agar jangan sampai terlunta-lunta sepeninggal orang tua. Lafal wal yaqulu dalam ayat itu juga terdapat dalam lam amr yang menjazamkan fi'il mudhari. Karena itulah nun di ujung kata tersebut dibuang. Asalnya ialah yaquluna. Nilai-nilai pendidikan, orang tua perlu bertanggung jawab atas masa depan anak cucunya. Yang perlu disiapkan dan ditinggalkan ialah kekayaan yang cukup yang kira-kira mereka perlukan sebagai modal dasar untuk bisa berdiri sendiri. Modal yang lebih terpercaya untuk ditinggalkan ialah pendidikan yang baik. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.